Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan hasil kegiatan kami terkait dengan sosialisasi pengolahan komoditas ikan lele menjadi kerupuk ikan lele sebagai upaya pemberdayaan kelompok ibu rumah tangga RT 60 Kelurahan Geraha Indah. Next. Adapun anggota kami terdiri dari Bayu, Rizky Arifin, Firdani, Erica, Nadia, Putri, saya sendiri Reza, dan Yunia. Next. Adapun pembahasan pemaparan hari ini adalah terkait dengan pendahuluan, tinjauan pustaka, profil kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Adapun latar belakang dari kegiatan pemberdayaan masyarakat di RT 60 adalah di mana diawali dengan pandemi COVID ini, Kota Balikpapan dalam menghadapi kondisi pandemi COVID memberlakukan kebijakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang mempengaruhi pembatasan aktivitas di tempat wisata dan rekreasi, salah satunya di pemancingan Rama di Kelurahan Geraha Indah. Maka dari itu, salah satu pemilik pemancingan Rama menjelaskan bahwa mengalami penurunan pengunjung untuk kegiatan memancing yang berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Di dalam pemancingan Rama itu, salah satu jenis ikan yang berpotensi di pemancingan Rama adalah komoditas ikan lele. Yang dimana ikan lele di kawasan pemancingan Rama hanya untuk atraksi memancing dan tidak ada pengolahan ikan lele menjadi olahan selanjutnya. Oleh karena itu, ada tujuan dan sasaran dari kegiatan ini adalah sasaran pertama yaitu adalah pada kegiatan pengolahan kerupuk ikan lele adalah kelompok ibu rumah tangga di kawasan pemancingan RT 60. Adapun sasarannya adalah mengedukasi kelompok ibu rumah tangga di RT 60 dalam pemanfaatan komoditas ikan lele untuk meningkatkan potensi nilai ekonomi dan juga meningkatkan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi pemberdayaan kelompok ibu rumah tangga kawasan pemancingan Ramai di RT 60 dalam mengolah komoditas ikan lele menjadi kerupuk ikan lele. Adapun manfaat ini adalah menjadi kegiatan alternatif dalam meningkatkan nilai ekonomi masyarakat selain memanfaatkan dari adanya atraksi pemancingan Rama di Kelurahan Geraha Indah. Kemudian terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama, pada prinsip pengembangan masyarakat terdapat 4 prinsip untuk mencapai kesuksesan program, yaitu yang pertama ada prinsip kesetaraan, di mana dalam proses pemberdayaan penting untuk mengedepankan kesetaraan kedudukan masyarakat. Dan yang kedua ada prinsip partisipasi, di mana program ini dapat berhasil menstimulasi kemandirian masyarakat. Dan yang ketiga ada prinsip keswadayaan dan kemandirian, di mana prinsip ini memiliki arti yaitu menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Dan keempat, prinsip berkelanjutan, di mana program ini menjelaskan bahwa pemberdayaan perlu dirancang agar berkelanjutan. Kemudian terdapat tujuan pengembangan masyarakat, di mana tujuan umum pengembangan masyarakat ini dapat mengentas masyarakat dari kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih adil, mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat, meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata, melepaskan masyarakat dari belenggu keterbelakangan serta kemerosotan moral, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi angka pengangguran. Kemudian tahapan pengembangan masyarakat adalah tahap persiapan, pengkajian, perencanaan program, memformalisasi rencana aksi, implementasi, evaluasi, dan terminasi. Kemudian untuk pengelolaan ikan lele sendiri, di mana ikan lele merupakan salah satu komoditas perikanan yang cukup populer di masyarakat. Dan untuk komposisi ikan lele sendiri, yaitu terdapat air, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, dan vitamin B1. Dan untuk proses pengolahannya sendiri yaitu terdapat 2 proses pengolahan, yaitu teknik pengolahan panas basah atau
teknik pengolahan panas kering. Next. Untuk sosialisasi sendiri, menurut McLever tahun 2013, sosialisasi merupakan proses mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Sedangkan pengertian sosialisasi dalam arti luas adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak ia lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Melalui proses sosialisasi, maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Untuk jenis sosialisasi, menurut Berger dan Luckman 1990 dalam Susanto 1992, terdapat dua jenis sosialisasi, yaitu yang pertama, sosialisasi primer, yaitu yang merupakan sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak dan yang kedua, sosialisasi sekunder merupakan suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Untuk faktor terjadinya sosialisasi, menurut Susanto tahun 1992, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sosialisasi. Di antaranya adalah yang pertama, apa yang disosialisasikan merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai-nilai, norma-norma, dan peran. Yang kedua, bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu, atau kelompok. Next. Untuk sosialisasi yang materi sosialisasi menurut Suyanto 2006, materi sosialisasi merupakan isi yang akan disampaikan kepada sasaran sosialisasi, yang isinya mengandung nilai-nilai dan norma-norma. Dalam materi sosialisasi juga harus mengandung peran, di mana di dalam terdapat seperangkat harapan atau tuntutan kepada seseorang untuk menampilkan perilaku tertentu, karena orang tersebut menduduki suatu status sosial tertentu. Untuk sasaran sosialisasi, merupakan masyarakat agen sosialisasi yang mempunyai tujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam materi sosialisasi kepada masyarakat. Agen sosialisasi akan memobilisasi masyarakat untuk mendukung program yang terdapat pada materi sosialisasi dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama, menurut Suyanto 2006. Next. Ya, berikut merupakan profil kegiatan dari kami, yaitu yang pertama tema kegiatan mengenai sosialisasi pengolahan komoditas ikan lele menjadi kerupuk ikan lele sebagai upaya pemberdayaan kelompok ibu rumah tangga RT 60 Kelurahan Geranda. Di mana komponen kegiatan ini dalam metode pelaksanaannya dilakukan secara daring dan melakukan pembuatan video sosialisasi yang diunggah pada platform Instagram. Dan metode peran respon masyarakat ini melalui Google Form, di mana populasinya merupakan kelompok ibu rumah tangga RT 60 dan sampelnya 10 ibu rumah tangga. Dalam melakukan metode peran respon masyarakat ini, kami memberikan dua sesi, yaitu daftar pertanyaan pra video sosialisasi dan pasca video sosialisasi dengan pertanyaan seperti itu. Next. Selanjutnya ada timeline kegiatan di mana pada minggu ke-6 dilakukan penentuan tema, penentuan lokasi survei, survei lapangan, dan isu pengembangan masyarakat. Selanjutnya pada minggu ke-7 yaitu melakukan penentuan metode dan bentuk kegiatan dan presentasi desain kegiatan. Selanjutnya dilakukan pada minggu 8 ialah persiapan pembuatan video sosialisasi. Selanjutnya pada minggu 9 yaitu pembuatan video sosialisasi dan penguploadan video. Pada minggu 10 yaitu pembuatan video sosialisasi dan penguploadan video. Pada minggu 11 yaitu menghimpun respon masyarakat terhadap video sosialisasi. Pada minggu 12 menghimpun respon masyarakat terhadap video sosialisasi. Selanjutnya, adapun target capaian kegiatan di mana nomor 1 yaitu video jenis capaiannya merupakan video sosialisasi pengelolaan komoditas ikan lele menjadi kerupuk ikan lele dengan indikator diunggahnya video sosialisasi pada platform Instagram. Yang kedua, jenis capaiannya merupakan kelompok ibu rumah tangga
RT 60 yang dimana mengetahui adanya potensi ikan lele dan metode pengelolaannya dengan indikator sebanyak 80% ibu rumah tangga yang mengetahui adanya potensi ikan lele dan metode pengelolaannya dibuktikan dengan kuesioner pasca video sosialisasi setelah diunggah. Selanjutnya ada target capaian nomor 3 di mana jenis capaian yang merupakan kelompok ibu rumah tangga RT 60 merasa tertarik untuk melakukan pengelolaan ikan lele menjadi kerupuk ikan lele. Dengan indikator sebanyak 80% kelompok ibu rumah tangga merasa tertarik untuk mengelola ikan lele menjadi kerupuk ikan lele. Dibuktikan dengan kuesioner pasca video sosialisasi diunggah. Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan terdapat gambaran umum kelompok masyarakat, yaitu pada kelompok ibu rumah tangga RT 60 yang merupakan warga yang tinggal di daerah kawasan pemancingan ikan rama ini dalam bentuk rangka upaya pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kapasitas ibu-ibu di RT 60. Melalui kelompok ibu rumah tangga RT 60 ini akan diarahkan untuk memanfaatkan potensi komoditas ikan lele di pemancingan ikan rama untuk menjadi olahan lanjutan yaitu kerupuk ikan lele. Kemudian untuk gambaran umum isu dan permasalahannya, terdapat potensi yang terdapat di kawasan pemancingan ikan rama yang memiliki berbagai macam, salah satunya ikan lele, kemudian hanya pemancingan ikan rama ini yang merupakan salah satu atraksi kegiatan yang terdapat di Kelurahan Geraha Indah dengan adanya pandemi COVID-19 memberi dampak yang signifikan terhadap kegiatan pemancingan ikan rama dalam hal ekonomi. Dampak tersebut diakibatkan adanya kebijakan penutupan tempat wisata sehingga berdampak pula pada kegiatan wisatanya. Maka dari itu dengan adanya potensi komoditas ikan lele ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi olahan lanjutan yaitu kerupuk ikan lele. Next. Pada pelaksanaan kegiatan terdapat dokumentasi, yaitu yang pertama dapat dilihat dokumentasi kegiatan proses produksi video pengolahan ikan lele menjadi kerupuk ikan lele. Lalu dokumentasi pada kegiatan survei kuesioner pengetahuan potensi pengolahan ikan lele menjadi kerupuk ikan lele terhadap video sosialisasi. Lalu dokumentasi kegiatan sampel hasil kerupuk lele dan dokumentasi unggahan video sosialisasi di media platform Instagram. Next. Selanjutnya, pada pelaksanaan kegiatan terdapat sebelum adanya video sosialisasi diunggah, itu ada kuesioner. Yang pertama, apakah Anda mengetahui potensi ikan lele dapat menjadi olahan kerupuk? 70% menjawab ya. Berdasarkan hasil survei di atas, maka 7 dari 10 kelompok ibu rumah tangga sebesar 70% mengetahui adanya potensi ikan lele dapat menjadi olahan kerupuk dan sebesar 30% tidak mengetahui adanya potensi tersebut. Lalu yang kedua, apakah Anda mengetahui cara pengelolaan ikan lele menjadi olahan kerupuk lele? Berdasarkan hasil survei primer yang telah dilakukan, yang sebesar 70% mengetahui adanya potensi ikan lele menjadi olahan kerupuk ikan lele, tetapi pada data kuesioner kedua, keseluruhan kelompok ibu rumah tangga RT 60 tidak mengetahui cara pengelolaan ikan lele menjadi olahan kerupuk lele tersebut. Selanjutnya, sesudah adanya video sosialisasi terdapat 3 pertanyaan pada responden ibu rumah tangga RT 60. Yang pertama, apakah Anda telah mengetahui adanya potensi-potensi ikan lele dan dapat menjadi olahan kerupuk ikan lele? Setelah dilakukannya pengambilan kuesioner yang telah diunggah di video sosialisasi diunggah di Instagram, responden atau seluruh anggota kelompok ibu rumah tangga RT 60 telah mengetahui adanya potensi ikan lele menjadi olahan kerupuk ikan lele. Yang kedua, apakah Anda telah memahami cara pengelolaan ikan lele menjadi kerupuk ikan lele? Berdasarkan hasil survei yang di atas, bahwa 100% responden atau seluruh anggota kelompok ibu rumah tangga RT 60 telah mengetahui dan memahami cara mengelola ikan lele melalui adanya video sosialisasi yang telah diunggah di Instagram. 3. Apakah Anda merasa tertarik untuk membuat ikan lele menjadi kerupuk ikan lele? Berdasarkan hasil di atas bahwa 100% responden atau seluruh anggota kelompok ibu rumah tangga RT 60 merasa tertarik untuk membuat ikan lele menjadi kerupuk ikan lele.
dengan adanya video sosialisasi yang telah diunggah ke Instagram. Baik, adapun penutup dari kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelompok ibu rumah tangga RT 60 adalah adanya kesimpulan bahwa teridentifikasinya isu permasalahan di kawasan pemancingan RT 60 di Kelurahan Gerak Indah, yaitu ikan lele di pemancingan ramah sebagai salah satu atraksi kegiatan memancing pemancingan ramah. Selain itu juga ada dampaknya dari pandemi COVID-19. Yang kedua, memberikan solusi dengan membentuk kelompok ibu rumah tangga RT 60 untuk diarahkan dapat memanfaatkan ikan lele menjadi kelompok ikan lele sebagai implementasi pemberdayaan masyarakat. Jika terlaksananya kegiatan sosialisasi pengolahan komoditas ikan lele menjadi kelompok ikan lele sebagai upaya pemberdayaan kelompok ibu rumah tangga dengan menghasilkan feedback bahwa secara 100% responden atau seluruh anggota kelompok ibu rumah tangga telah mengetahui adanya potensi ikan lele untuk diolah jadi kelompok ikan lele dan adanya merasa ketertarikan untuk mengolah ikan lele menjadi kelompok ikan lele. Yang terakhir adalah berdasarkan hasil feedback dari responden yang disesuaikan dengan target capaian kegiatan, menunjukkan kegiatan sosialisasi pengolahan komoditas ikan lele menjadi kelompok ikan lele sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, kelompok ibu rumah tangga RT 60 telah mencapai target. Adapun saran bahwa kelompok ibu rumah tangga RT 60 dapat menjadikan kegiatan pengolahan ikan lele menjadi kelompok ikan lele untuk dikembangkan sebagai kegiatan UMKM lokal, karena kerupuk ikan lele memiliki cita rasa yang enak dan gurih sehingga berpeluang untuk berkembangnya kegiatan UMKM. Hanya saja kelompok ibu rumah tangga RT 60 juga perlu mempelajari terkait cara pengemasan dan pemasaran produk yang menarik dan tepat. Pelajaran yang dapat diambil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah kita dapat mengimplementasikan konsep teoritis pemberdayaan masyarakat di kelompok ibu rumah tangga RT 60 Kelurahan Gerak Indah. Dengan dominasi kelompok rumah tangga sebagai orang tua, maka dibutuhkan pendekatan yang berbeda pula untuk memahami karakteristik masyarakat, mencari isu permasalahan dengan melakukan observasi dan interview terhadap ketua RT 60 dan juga pengelola dari pemancingan ramah. Selain itu juga kami memberikan solusi pemberdayaan masyarakat, kami memanfaatkan potensi lokal, serta kami juga belajar berperan sebagai fasilitator dalam mencari isu permasalahan, merumuskan solusi bersama masyarakat, dan memberikan bimbingan pada kegiatan sosialisasi pengolahan komoditas ikan lele menjadi kerupuk ikan lele. Adapun ini bukti kami telah mempublikasikannya ke media Instagram. Linknya dapat bisa di copy untuk di preview pada video di Instagram kami. Next. Sekian dan terima kasih pemaparan dari kelompok 4B. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.